Hello and welcome di review Hyundai Santa Fe facelift baru. Kita udah pernah nge-review Kia Sorento. Bisa dilihat di sini dibawain sama Ridwan. Dan sekarang saatnya kita nge-review saudaranya Hyundai Santa Fe. Bukan sekedar Santa Fe karena ini adalah versi terbaru yang bentar lagi akan dijual. Apa yang baru? Well, dari depannya kita bisa lihat ya ada sebuah grill berbentuk heksagonal baru khas Hyundai. Desain klaster lampunya di sini juga baru. Dan sekarang dia punya lampu LED dan di sini kalau misalnya lampunya kita nyalain, aksen di sini juga bakal nyala. Tapi LED coba buat lampu dekat karena kalau buat lampu jauh masih pakai lampu halogen biasa. Yang baru lagi adalah bentuk bumpernya yang ini. Terutama bentuk LED DRL sama fog lampnya sekarang juga baru. Dan jangan lupa di Santa Fe yang sekarang dia sudah punya fitur cornering light di sini. Jadi sama seperti Kia Carens, kalau misalnya setir kita belokin ke kanan, lampu yang kanan nyala. Kalau belokin ke kiri, lampu yang kiri nyala. Dan tidak hanya itu, juga ada sensor untuk bagian depan, sensor parkir ya. Jadi kalau misalnya mau deketin sesuatu dia akan bunyi, tapi ntar bisa dimatiin dan dalam kabin. Tadi bagian depan udah dilihatin apa yang baru. Sekarang bagian samping kita melihat ini velgnya baru dengan desain palang 5 dan warna gunmetal. Ukurannya cukup gede, 19 inci, dibalut dengan ban Nexen berukuran 235/55R19. Kita lanjut. Spion bentuknya masih sama dengan yang lama. Fitur panoramic roof juga masih ada seperti di Santa Fe yang lama. Dan meskipun lo melihat mobil ini mungkin desainnya agak kaku, sedikit mengotak, jangan salah. Untuk nilai aerodinamika, mobil ini coefficient of drag-nya bisa menandingi sebuah Porsche Cayenne. Kita berlanjut lagi. Di sini kita lihat ban belakang juga Nexen, rem cakram sama seperti yang lama. Dan ada lagi yang baru di bagian belakang adalah ini. Bagian lampu belakangnya dia bentuknya masih sama, tapi bagian dalamnya aksen-aksennya dipermanis biar lebih cakep. Tapi nyalanya juga cakep sih, LED gitu loh. Sunroof spoilernya di sini juga baru. Dan yang final adalah bentuk bumper belakangnya baru, fog lampnya baru, dan desain knalpotnya baru. Ini, karena kalau Santa Fe yang lama, dulu itu knalpotnya bulat, sekarang mengotak gitu ya. Dan masih ada sensor parkir 4 titik di bagian belakang. Mungkin cukup, tapi kedengarannya coba ingat sama Fortuner sama Pajero Sport yang kemarin launching, mereka punya kamera parkir. Ini nggak ada kamera parkir ya, tapi mungkin nanti saat spek resminya dirilis akan ditambahkan. Sekarang kita mau masuk ke bagian dalamnya. Gue bener-bener suka sama interior Santa Fe baru. Oke, mungkin desainnya sama, tapi kualitasnya itu bener-bener salah satu yang juara. Karena mulai dari sini, di sini, ini semuanya yang gue sentuh merupakan bahan-bahan soft touch yang kualitasnya sangat bagus. Meskipun tetap aja ada plastik keras, tapi plastiknya pun nggak kerasa seperti yang murahan. Untuk pengaturan posisi mudi pun lengkap karena bisa tilt dan teleskopik. Dan jok pengemudi sudah elektrik, jadi benar-benar bagus. Transmisinya juga sudah lebih mewah ya. Ini dilapis kulit di sininya. Dan tolong lu lihat head unitnya di sini. Mungkin lu akan kecewa karena ini masih seperti yang lama. Ya punya fitur standar, radio segala macam. Tapi nanti Hyundai Indonesia akan mengubah head unit ini waktu Santa Fe dijual resmi nanti. Salah satu fitur yang pasti hadir adalah kamera parkir dan Eagle Eye View seperti pada Hyundai Santa Fe di spek yang ada sekarang. Berikutnya kita ke bawah sedikit. Ini ada AC digital dengan sudah dual mode, jadi sudut kanan dan kiri bisa berbeda seperti pada mobil-mobil mahal sekarang ini. Dan di setirnya sudah ada steering switch control, yang ini bisa untuk mengatur audio, dan yang ini adalah cruise control yang tidak ada di Pajero Sport Dakar maupun Toyota Fortuner. Tapi ada lagi hal yang membuat mobil ini jauh lebih bagus daripada Toyota Fortuner atau Pajero Sport Dakar, yakni panoramic sunroof. Jadi bukan cuma panoramic seperti Mitsubishi Outlander Sport, tapi yang ini bisa dibuka. Nah, asik banget kan? Ini jelas terasa seperti mobil mahal yang lebih dari 500 juta. Memang harganya nanti lebih dari itu sih. Tapi semoga enggak lah ya, karena ini belum diluncurin. Kita tutup. Di sini ada tempat buat naruh kacamata. Dan ada satu kekurangan yang
buat gue agak sedikit gimana gitu, karena kalau dulu spion Santa Fe itu udah elektrokromatik, tapi sekarang malah diganti jadi spion biasa. Entah kenapa, ini kayaknya kerjaan materi sunat Hyundai nih. Dan nggak cuma di sini, kita juga lihat nih di tuas ini ada 1, 2, 3, 4, 5 slot yang hilang gara-gara kerjaan materi sunat Hyundai. Tapi untuk sekarang nggak apa-apa deh, kita lihat nanti. Untuk glove box, AC lumayan lega, dan di sini ada tempat penyimpanan lagi. Lalu di sini ada juga untuk slot USB, auxiliary, dan 2 buah port charger 12 volt. Yang baru lagi adalah adanya drive mode di sebelah kanan pengemudi. Jadi ada 3 pilihan antara Eco, Sport, dan normal. Jadi ada 3 pilihan yang bisa kita pilih. Kalau pengen irit pilih Eco, kalau pengen agak kenceng pilih Sport. Oke, jadi so far gue sangat puas dengan apa yang gue dapatkan di depan, meskipun ada 1-2 kekurangan yang cukup mengganggu. Sekarang saatnya kita pindah ke bagian belakang. Naik ke belakangnya juga sama enaknya seperti di depannya, karena mungkin lu melihat ini legroomnya tidak seberapa, tapi ini karena gue duduk dengan posisi mengemudi gue. Tapi nanti kita bisa sliding jok ini biar mendapatkan posisi yang nyaman. Tidak hanya sliding, fungsi reclining juga sudah ada. Meskipun tidak serba Pajero Sport Dakar atau Toyota Fortuner, tapi udah lumayan. Dan karena kita di atas dapat panoramic roof, jadi kisi AC-nya pindah ke pilar seperti ini dan di sini. Dan kepraktisan di bagian belakangnya tidak begitu banyak, cuma kantong jok dan kantong door trimnya tidak seberapa, agak sempit. Dan dibandingkan dengan Fortuner, dia tidak punya monitor atap, tapi wajar karena atapnya kan udah panoramik. Di sini dia punya armrest yang sudah ada cup holder, lumayan. Dan Santa Fe yang sekarang kita naikin ini semuanya joknya udah full kulit dengan posisi yang sangat nyaman buat didudukin. Sekarang kita coba bangku baris ketiganya. Dan tidak seperti Fortuner dan Pajero Sport, dia pelipatan bangkunya sangat sederhana, bukan one touch tumble, jadi kalau masuk baris ketiga agak susah. Kita naikin seperti ini, lalu kita tutup. Berat loh joknya. Sebenarnya apa yang gue rasakan di sini kurang lebih sama dengan Pajero Sport Dakar. Headroomnya nyaris mentok sebenarnya seperti Fortuner, tapi untuk legroom masih ada, tapi nanti bisa kompromi sama bangku baris kedua biar sama-sama nyaman di baris kedua dan bangku baris ketiga. Dan apa yang lu dapat sebagai penumpang bangku baris ketiga adalah ventilasi AC. Dan di sini ada charger, sabuk pengaman, dan ada lampu. Jadi untuk bangku baris ketiga, apa yang lu dapat sedikit lebih lumayan daripada Fortuner atau Pajero Sport. Kita mau cek bagasinya dulu yuk. Mau cek bagian bagasinya, sekarang kita buka dulu. Oh nggak elektrik. Gue kira kayak Fortuner elektrik, ternyata enggak tuh. Sekarang ini dia bagasi Santa Fe facelift. Dari penambahan kapasitas ya tidak ada penambahan kapasitas dari Santa Fe yang lama, dengan tetap melipatnya sangat mudah karena tinggal begini aja. Dan dapat bangku baris ketiga yang bisa dilipat rata lantai. Dan kalau ngelipat bangku baris keduanya nggak usah repot-repot muter ke pintu sana, karena bisa dari sini langsung. Lihat nih, bangku baris keduanya langsung terlipat rata lantai. Fitur seperti ini terakhir kali gue lihat ada di BMW Active Tourer. Tapi sayangnya seperti yang gue bilang tadi, ada sunatan pada pintu elektrik di bagasinya. Dan untuk kompartemen dongkrak dan segala macamnya ada di bagian sini, cukup rapi. Kita tutup. Dan kalau misalnya lu tanya ban serepnya ada di mana, dia ada di kolong. Ukurannya sama seperti ban pada umumnya, tapi kalau ban lainnya itu pelek alloy, dia sekarang pakai pelek kaleng. Kita cek dulu bagian mesinnya. Kap mesin hidrolik. Dan ini adalah salah satu mesin yang menurut gue sangat hebat, karena
kita bandingkan dulu ya. Toyota Fortuner 2400 cc, Mitsubishi Pajero Sport Dakar 2400 cc, ini 2200 cc. Tapi jangan salah, berkat turbo VGT baru sekarang tenaganya naik. Jadi bukan 170, bukan 180, tapi 197 PS. Itu nyaris 200 PS alias tenaganya sangat besar. Torsinya juga nggak kalah gede, yakni 445 Nm. Jadi mesin ini harusnya benar-benar nikmat, apalagi yang transmisi 6 speed otomatis. Kalau ada waktu nanti kita test drive deh. Desain luar dalam mobil ini memang ganteng dan kualitas pembuatannya setara mobil Eropa. Tapi perlu diingat, dia punya masalah di fitur karena dia tidak punya smart entry, tombol start stop engine, tidak punya hill start assist, stability control, traction control, dan lain-lain. Dan airbagnya juga hanya 2, padahal Toyota Fortuner sudah 3 airbag. Padahal ada bagusnya jika Hyundai memberikan fitur-fitur yang lebih lengkap, mengingat mobil ini bermain di segmen yang cukup tinggi. Jadi ini di akhir dari video kita. Tolong diingat, ini produk belum di launching, jadi masih ada yang harus digodok sebelum dia resmi diluncurkan dan dijual. Tapi sejauh kita lihat, kita benar-benar puas sama mobil ini. Maksudnya tampilannya keren, kualitas di dalam benar-benar bagus, meskipun ada beberapa perintilan 1-2 fitur yang menurut gua agak mengecewakan, tapi it's okay. Dan mesinnya jadi makin luar biasa, tenaganya nyaris 200 PS dan torsinya 440 Nm. Tapi sayangnya tidak ada stability control. Ya, jadi mungkin Hyundai harus menggodok produk ini biar lebih matang lagi sebelum dijual. Sip, sampai situ aja review kita kali ini. Jangan lupa cek website Autotrend Max, like video ini dan share di media sosial. Berikan kritik dan saranmu di bawah sini. Sampai jumpa di review berikutnya. Nikmat mesin ini apalagi dengan dibag. Kita lihat di sini. Ya ini jadi dia bagasinya nggak ada ini dia bagasinya nggak ada tambahan kapasitas dari Pajero. Sorry. Siap, 1, 2, go. Lalu kita tutup. Berat loh joknya. Ntar, udah kita tutup.